Ya, baik, selamat pagi adik-adik. Nah, kita lanjutkan topik kita untuk selanjutnya. Untuk topik yang sebelumnya kita telah belajar bagaimana salah satu model dalam pembahasan soal silogisme, ya, model semua sebagian, itu untuk yang model yang pertama. Nah, yang kedua ini, Abang akan lanjut dengan model soal silogisme yang berbicara mengenai himpunan. Nah, jadi untuk adik-adik perhatikan ke depan agar nanti abang bisa menjabarkan ini metode cara menjawab soal silogisme ini dengan tepat sasaran, ya. Kemudian juga adik-adik siapkan catatannya bila perlu agar nanti bisa mengoret-oret, ya, karena beberapa soal nanti abang akan sampaikan di depan. Nah, baik, untuk itu langsung saja kita lanjutkan yang kedua ini, ya. Pola untuk kedua ini adalah mengenai soal silogisme dalam pola himpunan, ya. Jadi bagaimana menjelaskan soal penghimpunan? Abang kasih satu sampel dulu, ya. Ada contoh soal di sini, adik boleh perhatikan di depan. Yang pertama, ada soal silogisme dengan premis seperti ini: semua A adalah B, semua B adalah C. Jadi ini pola penghimpunan, ya adik-adik, ya. Jadi di sini ada 3 penghimpunan, himpunan A, B, dan C. Nah, jadi inilah model premisnya, dan di sini ada 5 opsi yang abang sampaikan. Coba diperhatikan opsi pertama: semua C adalah A. B, semua C adalah B. Yang C, sebagian A adalah C. Kemudian sebagian B adalah C. Dan terakhir ini sebagian C adalah B. Nah, ini model soal penghimpunan, ya. Mungkin ini dalam bentuk koefisien A, B, dan C. Bisa saja nanti bentuk soalnya itu diganti dengan kata-kata, kamu nggak usah bingung karena cara menjawabnya nanti sama. Tapi sebelum kita jawab, adik-adik boleh perhatikan sebentar soal ini. Nah, kamu coba dulu membayangkan kira-kira jika semua A adalah B, semua B adalah C, manakah logika yang paling tepat dari kelima opsi ini? Ya, oke. Kamu pasti sudah memiliki mungkin logika masing-masing lah, ya. Jadi kira-kira apalah jawaban dari kelima opsi ini? Nah, baik, untuk menjawab yang paling tepat dari kelima opsi ini, sebelumnya abang akan jabarkan dulu metodenya, ya. Kira-kira itu kalau kita menggambar satu buah bentukan garis sumbu X, Y, ini garis koordinat kartesius dalam logika. Apabila arah garis ke kanan itu semakin ke kanan, dia akan semakin besar atau positif. Semakin ke kiri, angkanya akan semakin kecil atau istilahnya semakin negatif, ya. Abang pikir ini kamu bisa paham. Nah, dalam logika silogisme juga, kalau kamu susun nanti penghimpunannya itu semakin ke kanan, itu akan menggunakan bahasa semua atau positif. Kalau dalam logika kepastian kemungkinan, yang positif berarti pasti. Semakin ke kiri, nanti hubungan penghimpunannya arahnya ke kiri itu negatif, berarti kamu harus menggunakan bahasa sebagian, ataupun dalam kemungkinan kepastian dia mungkin, ya, negatif. Nah, abang pikir sudah bisa, ya, mengerti dulu di situ. Nah, jadi makin ke kanan itu makin besar ataupun semua pasti, makin ke kiri itu sebagian atau mungkin. Nah, baik adik-adik, abang sudah gambarkan peta konsep himpunan pada soal sebelumnya itu, ya. Nah, jadi abang gambarkan seperti ini kira-kira. Semua A adalah B. Karena dia semua, ya, itu ke kanan abang. Semua A adalah B, semua B adalah C. Karena dia semua,
ya, positif abang arahkan garis panahnya ke kanan ya. Jadi semua A adalah B, semua B adalah C. Nah, bolehkah misalnya abang sebut semua A adalah B berarti semua A adalah C? Ya, boleh. Kenapa? Karena kalau ke kanan dia itu menggunakan bahasa semua. Maka semua A adalah B, semua B adalah C, semua A adalah C. Kenapa semua? Karena ke kanan. Nah, hubungan C ke B boleh nggak semua juga bang? Semua C adalah B? Nggak boleh karena di arah ke kiri dia menggunakan bahasa sebagian. Atau mungkin ya, sebagian C adalah B, sebagian B adalah A, sebagian C adalah A. Kira-kira seperti itu. Mungkin abang boleh satu kasih contoh yang sederhana saja misalnya itu. Misalnya dikatakan seperti ini, pasang logika ya. Misalnya semua siswa Triseta lulus UN ya. Semua Triseta misalnya lulus UN. Bisa nggak abang bilang kalau semua siswa Triseta lulus UN, semua yang lulus UN adalah siswa Triseta? Kan tidak boleh. Semua siswa Triseta lulus UN, kalau kembali ke Triseta dari lulus UN-nya, berarti sebagian yang lulus UN adalah siswa Triseta. Ya, kira-kira seperti itu sederhana. Semua laki-laki adalah manusia, misalnya. Apakah bisa semua manusia adalah laki-laki? Kan nggak boleh. Ya, logika sederhananya, kalau semua laki-laki adalah manusia, maka sebagian manusia adalah laki-laki. Jadi tidak berlaku semua A adalah B, maka semua B adalah A. Tidak begitu. Dalam logika silogisme, lihat arah himpunan. Kalau semua A adalah B, sebagian B adalah A. Ya. Jadi kalau ke kiri dia menggunakan bahasa apa tadi Deku? Sebagian. Kalau ke kanan dia menggunakan bahasa semua. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke soal yang pertama tadi, ya, semua A adalah B, semua B adalah C dengan peta konsep seperti ini, maka kita bahas satu-satu. A, semua C adalah A, semua C adalah A, itu salah. Karena arah C ke A itu adalah ke kiri. Maka yang benarnya sebagian C adalah A, ya. Jadi yang yang opsi A ini salah. Harusnya tidak menggunakan bahasa semua, harusnya menggunakan bahasa sebagian C adalah A. Kemudian B, semua C adalah B, itu pastinya salah. Karena C ke B ke kiri, maka sebagian C adalah B, ya, ini salah. Yang benar sebagian C adalah B. Kemudian C, sebagian A adalah C, sebagian A adalah C, A ke C itu kanan, jangan pakai sebagian, tapi pakailah semua A adalah C, ya. Ini kita ganti salah ini, karena A ke C itu adalah ke kanan. Maka A ke C menggunakan bahasa semua, ya, positif. Tinggal dua opsi, D atau E. Maka yang benar di sini adalah, ya, kalau D salah ya, ini salah karena sebagian B adalah C. B ke C itu kanan ya, maka semua B adalah C, ya. D salah, harus menggunakan bahasa semua. Maka yang benar adalah E. Sebagian C adalah B. Kira-kira begitu deh. Jadi abang pikir model soal penghimpunan seperti ini tidak sulit. Kalau misalnya diganti dengan koefisien atau kata-kata, kamu jangan jadi bingung ya, sama prinsipnya. Misalnya nih, semua laki-laki adalah manusia, semua manusia adalah makhluk hidup. Maka nanti semua laki-laki adalah makhluk hidup, semua manusia adalah makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup adalah manusia, sebagian manusia adalah laki-laki, sebagian makhluk hidup adalah laki-laki. Kira-kira begitu saja logikanya. Itu dengan kata-kata, ya. Oke, sampai di sini.
model soal yang pertama ini, abang pikir ini mudah mengerjakannya kalau kamu sudah paham konsep penghimpunan seperti ini. Buat dulu peta konsepnya. Setelah kamu buat, kamu tinggal mengarah-arahkan dari mana ke mana. Dari A ke B semua, B ke C semua, C ke B sebagian, B ke A sebagian, C ke A sebagian. Nah, kira-kira begitu deh, ya. Oke, abang pikir bisa ya. Tidak ada masalah dengan contoh soal pertama ini. Nah, baik. Sekarang abang sajikan contoh soal kedua. Jika diberi uang maka ibu berbelanja. Jika ibu berbelanja maka kami sarapan. Saat ini ibu berbelanja. Jadi ada tambahan premis diberitahu bahwa saat ini posisinya ibu di posisi belanja. Jadi ada 3 bagian yang dalam himpunan itu yang bisa kita bentuk ya. Misalnya seperti ini, perhatikan deh ya. Jika diberi uang maka ibu berbelanja. Jika ibu berbelanja maka kami sarapan. Posisinya saat ini ibu berbelanja. Maka opsinya ada 2 nih yang mau kita jawab. A, kami pasti sarapan, atau B, ibu pasti diberi uang. Manakah logika yang benar dari kedua opsi tersebut? Coba kamu lihat dulu 2 opsi ini. Kenapa tidak ada CDT-nya bang? Gak usah ya, karena abang yakin kamu akan berputar-putar di sini. Ya, kalau untuk opsi yang mungkin pasti salah itu, aku pikir kalian sudah bisa. Kira-kira apa jawabannya ini? Jika diberi uang maka ibu berbelanja, jika ibu berbelanja maka kami sarapan. Saat ini ibu berbelanja, maka kami pasti sarapan atau ibu pasti diberi uang. Nah, mudah, tidak sulit kok. Kalau dia berbelanja ke sarapan, kamu tutup saja dulu uang ya. Nah, ini posisinya ke kanan apa ke kiri? Belanja ke sarapan ke kanan ya. Jika ibu berbelanja maka kami sarapan. Saat ini ibu berbelanja, berarti saat kepastiannya ke sarapan apa deh? Iya, kami pasti sarapan. Itu jawabannya ya. Saat ini ibu berbelanja, berarti apa yang terjadi? Ya, kami pasti sarapan. Loh, kenapa yang B itu salah ya bang ya? Oke, kenapa opsi B ini salah ya? Ini salah. Kenapa ini salah? Ya, karena dibilang ibu pasti diberi uang. Nah, perhatikan. Perhatikan bang, jika diberi uang, maka ibu berbelanja. Saat ini ibu berbelanja pasti diberi uang dong. Nah, kira-kira gitu logika sederhananya. Itu adalah logika yang keliru. Ya, tutup ya. Jika diberi uang maka ibu berbelanja. Saat ini ibu berbelanja, udah pasti karena diberi uang. Hubungan berbelanja ke uang adalah ke kiri. Berarti tidak boleh pasti. Harusnya apa? Mungkin. Saat ini berbelanja berarti mungkin diberi uang. Kok bisa gitu ya bang ya? Tapi kalau diberi uang kan pasti berbelanja. Saya berbelanja pasti dong karena diberi uang. Tidak, bukan begitu. Kalau saya berbelanja, kamu tidak tahu ya. Kita mengambil kesimpulan ini berdasarkan premis. Kamu hanya tahu jika diberi uang berbelanja. Saat ini ibu berbelanja. Ini kan jika. Ya, kamu tidak bisa pastikan apa-apa di situ. Ya. Jadi kalau saat ini ibu berbelanja, mungkin karena diberi uang. Jika kamu rajin belajar, maka lulus. Saat ini saya lulus, sudah pasti karena rajin belajar? Belum tentu, ya. Oke, iya. Jadi tapi kalau bedanya begini, jika diberi uang maka berbelanja. Saat ini ibu diberi uang, pasti berbelanja. Jika berbelanja maka sarapan. Saat ini saya berbelanja, maka pasti sarapan. Kira-kira gitu simpelnya itu. Ya. Oke, baik. Jadi kamu akan abang berikan ini rumus dasar mengenai logika penghimpunan. Perhatikan ke depan, abang terjemahkan dengan 4 pola penghimpunan ini yang akan bisa menjawab semua soal-soal penghimpunan yang kamu temui. Kebetulan abang buat 2 opsi, A, B. Walaupun ditambah C, itu tidak masalah ya. Tinggal kamu arahkan saja di mana arahnya nanti. Ya, oke, baik. Perhatikan. Yang pertama, semua A adalah B.
X adalah A, dia di dalam himpunan A. Semua A adalah B, X adalah A, maka kesimpulannya X pasti B. Ke kanan dari U pasti. X bagian dari A atau X adalah A, maka X adalah B atau X pasti B. Simpel ya. Semua manusia bernapas. Saya adalah manusia, saya pasti bernapas. Begitu sederhananya. Ini soal silogisme yang mendasar ya. Aku pikir silogisme sebagian. Oke, nah kemudian perhatikan pola yang kedua. Semua A adalah B, X bukan A. Dia di luar dari himpunan A, dia keluar. Semua A adalah B, X bukan A. Bagaimana X kepada B? Kesimpulan logika yang benar adalah X mungkin B. Loh, kenapa X mungkin B? Bukannya X tidak A, tidak B, Bang? Misalnya begitu ya. Kalau semua A adalah B, X bukan A, berarti X bukan B, Bang? Enggak. Jika semua A adalah B, X bukan A, berarti X kepada B kamu belum tentu tahu. Jangan pastikan sesuatu yang belum disampaikan pada premis ya. Premisnya cuma jika A adalah B, X bukan A, tentang X kamu tidak dapat informasi, maka belum tentu X tidak B. Jadi jawabannya logikanya apa, Bang? X mungkin B. Ya, kira-kira begitu. Contoh ya. Semua manusia bernapas, makhluk X bukan manusia. Dia bukan golongan manusia. Apakah dia bernapas? Jawabnya adalah mungkin. Mungkin ya, mungkin tidak. Begitu. Ya, kita tidak bisa pastikan. Semua manusia bernapas, X bukan manusia, X mungkin bernapas. Semua siswa SMA 1 lulus UN. Semua siswa SMA 1 lulus UN. Ucok bukan siswa SMA 1. Apakah dia lulus UN? Jawabannya adalah tidak tahu. Ucok mungkin lulus UN. Itu jawabannya. Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi mungkin itu levelnya di tengah ya. Tidak ada mungkin itu langsung arahnya pasti ke arah positif. Tidak begitu. Mungkin bisa positif, bisa negatif ya. Ini pola yang kedua. Yang ketiga, semua A adalah B, X adalah B. Semua A adalah B, X adalah B, maka X ke A hubungannya bagaimana, Bang? Karena dia ke kiri, ya, dia arahnya ke kiri seperti logika di sana tadi, maka X mungkin A. Begitu dia. Semua A adalah B, X adalah B, maka X mungkin A. Jangan X adalah A, nggak boleh, ya, karena arahnya ke kiri. Tapi kalau X adalah A ke B, itu arah yang kanan berarti menggunakan kata pasti atau semua. Jelas ya? Oke, X mungkin A. Nah, pola terakhir. Semua A adalah B, X bukan B, dia di luar dari B. Bagaimana X kepada A? Logika yang benar adalah X bukan A. Jadi X ini bukan A. Tapi kalau X di dalam B seperti ini, X mungkin A. Begitu dia. Contoh, semua siswa SMA 1 lulus UN. Berarti tanpa terkecuali ya. Semua siswa SMA 1 lulus UN. Ucok tidak lulus UN, maka Ucok bukan anak SMA 1. Kenapa bukan anak SMA 1 Ucoknya? Karena semua anak SMA 1 tanpa terkecuali lulus UN. Jadi kalau Ucok tidak lulus UN berarti dia bukan anak SMA 1. Ya, jadi X bukan A. Nah, coba perhatikan ada soal sederhana seperti ini yang kadang orang salah menanggapinya. Misalnya, semua polisi tegak. Saya tegak. Apakah saya sudah pasti polisi? Jawabannya, ya, bagaimana jawabannya? Iya, di sini nanti logikanya. Semua polisi tegak. Saya tegak. Saya mungkin polisi. Itu jawaban. Jangan pastikan saya polisi. Tidak boleh.
Karena kamu tidak tahu saya polisi apa enggak. Yang kamu tahu saya tegap. Apakah saya polisi? Ya belum tentu. Bisa ya, bisa tidak, begitu ya. Jadi inilah namanya formula ya, formula untuk menyelesaikan seluruh model-model permasalahan perhimpunan itu. Semua polisi tegap. Saya polisi, saya pasti tegap. Semua polisi tegap. Saya bukan polisi, saya mungkin tegap. Semua polisi tegap. Saya tegap. Saya mungkin polisi. Semua polisi tegap. Saya tidak tegap. Saya bukan polisi. Kira-kira begitu. Inilah dia model seluruhnya ya. Semua A adalah B. Saya B. Saya mungkin A. Semua A adalah B. Semua B adalah C. Saya adalah A. Saya pasti C. Semua A adalah B. Semua B adalah C. Saya adalah C. Berarti saya mungkin A. Nah, begitu kira-kira. Oke, adik-adik, abang pikir model soal dan logika yang ini ya, yang sudah menyampaikan untuk soal-soal ini, kamu boleh review berulang-ulang supaya nanti itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kamu. Berikut juga nanti abang akan sampaikan beberapa soal yang dikirimkan melalui aplikasi. Bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal penghimpunan seperti ini ya. Jadi adik-adik, itu dulu video untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan buat kamu menyelesaikan soal-soal silogisme. Nah, kemudian nanti untuk video selanjutnya aku juga akan sampaikan beberapa bentukan model soal-soal silogisme yang lain yang sebenarnya tidak sulit untuk kita pecahkan ya. Semuanya tidak ada yang sulit ya. Kamu tinggal perlu memahami konsep dasar dan cara menyelesaikannya. Nah, aku pikir itu dulu. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga kalian semuanya sejahtera, sehat selalu, sukses juga rencananya ke depan, dan selamat pagi.